pagi sahabat-sahabat semuanya. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat dan tentu selalu bersemangat untuk mengisi hari-hari kedepannya. Berjumpa kembali dengan saya Sri Sumahardani di channel YouTube Sri Sumahardani dan di program terbaik saya yaitu Paragraf Sang Penyihir yang saat ini sudah sampai pada segmen yang ke-78. Hari ini saya akan melanjutkan membacakan buku yang luar biasa di mana buku ini dapat menjadi fondasi kita ke depannya agar menjadi orang yang lebih baik lagi ketika dalam pergaulan, etika dalam bisnis, menjam kehebatan karir kita dengan menjadi seorang pendengar yang baik. Sebelum mendengarkan apa yang saya bacakan, silahkan dulu untuk subscribe channel YouTube saya, kemudian like, komen, dan share, bagikan ke banyak orang sehingga banyak orang terinspirasi dari hal positif yang sudah kita bagikan. Silakan. Nah, sahabat-sahabat semuanya, dalam segmen sebelumnya saya sudah membacakan bagaimana manfaat ketika kita menjadi seorang pendengar yang baik. Dalam buku ini juga ada terdapat bagaimana ternyata orang menilai kesan pertama tentang dirimu. Artinya ini adalah hubungannya dengan kepribadian kita. Buku yang akan saya bacakan adalah berjudul How to be a Good Listener. Bahwa ternyata mendengarkan itu ada seninya. Ya, dan buku ini adalah hasil karya dari Renata. Saya akan lanjutkan membacakannya yaitu di halaman 56 yang berjudul Ternyata orang menilai kesan pertama tentang dirimu dari 7 hal ini loh. Coba apa saja saya akan bacakan ya. Saya akan langsung bacakan di paragraf yang ketiga. Saat Anda pertama kali bertemu dengan seseorang secara sengaja atau tidak, Anda akan menilai sikap orang tersebut dari gestur tubuhnya. Anda akan menilai apakah orang tersebut baik, jujur, ataupun cerdas. Hal ini akan dapat membantu Anda dalam mengevaluasi apakah Anda menjalankan hubungan baik dengan orang ini atau tidak. Selain itu, penelitian karakter ini juga berpengaruh dalam keputusan besar seperti apakah seseorang akan mempekerjakan individu atau menerima tawaran pekerjaan. Namun ternyata itu semua dapat dilatih loh. Berikut hal-hal yang diperhatikan orang saat mereka pertama kali berkenalan denganmu. Coba lihat apakah ada hal yang bisa kamu perbaiki. Nah, jadi jelas ya, ketika orang bertemu ada namanya first impression. Apa sih sebenarnya hal-hal yang diperhatikan seseorang ketika pertama kali bertemu? Yang pertama, tulisanmu. Ya, menurut beberapa studi, tulisan seseorang juga dapat menunjukkan sikap dari orang tersebut. Berdasarkan penelitian dari National Pen Company, orang yang selalu mempunyai tulisan yang kecil cenderung malu, pendiam, dan suka belajar. Sedangkan orang yang memiliki tulisan besar cenderung outgoing. Ayo, siapa di sini yang biasanya nulis kecil-kecil sampai orang lain nggak bisa baca ya? Atau besar-besar ya? Ternyata orang memperhatikan kita dari tulisan. Yang kedua, warna kesukaanmu. Warna pakaian yang dominan kamu kenakan akan mencirikan siapa kamu sebenarnya. Orang yang biasa menggunakan hitam biasanya lebih sensitif, artistik, dan sangat detail. Sama halnya dengan hitam, orang yang menyukai warna biru juga sensitif dan lebih perhatian. Sedangkan orang yang menyukai warna merah akan lebih proaktif. Orang yang suka mengenakan warna hijau termasuk orang yang loyal. Beda lagi dengan orang yang suka mengenakan pakaian warna putih, mereka lebih terorganisir dan mampu berpikir logis. Itu yang kedua ya, dari warna. Yang ketiga, caramu menggigit kuku. Nah, ini kok kayaknya sedikit lebay ya buku ini ya. Karena saya sendiri tidak terbiasa untuk menggigit kuku, tapi saya akan bacakan ya. Perilaku tubuh yang menonjol lebih bisa mengatakan banyak tentang kepribadian kamu. Bagaimana tubuh kamu bereaksi terhadap situasi, apakah dengan memainkan rambut, menggigit kuku, atau melipat tangan untuk mengungkapkan ketidaksabaran, frustasi, kebosanan, dan ketidakpuasan. Menurut beberapa penelitian, mereka yang suka menggigit kuku cenderung perfeksionis sehingga sering merasa tegang dan gugup. Saya lanjutkan dengan yang keempat. Dari kondisi sepatu kamu. Menurut psikolog, kamu bisa menilai seseorang hanya dengan melihat sepatu mereka. Menurut Omri Gillette, ketua peneliti dari Universitas Kansas, hanya dengan memeriksa biaya, gaya warna, dan kondisi sepatu, kamu sudah bisa menebak sekitar 90% dari karakteristik si pemilik. Misalnya, seperti pendapat hingga usia. Wah, hati-hati nih dengan sepatu ya. Yang kelima, mata kamu. Mata adalah cerminan untuk jiwa.
Mata kamu dapat memberitahu banyak tentang diri kamu. Apa yang kamu pikirkan dan rasakan, kamu sedang berbohong atau tidak. Yuk, hati-hati dengan mata ya. Karena first impression dari mata. Selanjutnya, ketepatan waktu kamu. Bagaimana kamu muncul saat pertemuan atau janji pertamamu akan membentuk kesan pertamamu juga. Terlambat untuk acara yang penting artinya kamu telah membuat kesan negatif terhadap diri kamu sendiri. Sedangkan jika kamu datang lebih awal dalam sebuah perjanjian, berarti kamu sangat memperhatikan waktu orang lain. Hal ini juga dapat memotivasi keduanya. Ya, jadi yang keenam ini penting sekali, tepat waktu ya. 7. Caramu berjabat tangan. Orang-orang dengan jabat tangan yang kuat memancarkan kepercayaan diri dan mencerminkan karakter yang kuat. Orang-orang tersebut juga cenderung ekstrovert, ekspresif, dan kurang bisa tenang. Sedangkan orang dengan jabat tangan yang lemah, mereka kurang percaya diri dan menginginkan jalan keluar yang lebih mudah. Cara kamu menawarkan jabat tangan saja juga bisa dilihat apakah kamu seorang yang angkuh atau tulus. Nah, sebelum orang lain menilaimu, coba nilai diri kamu sendiri terlebih dahulu. Lihat apakah kesan pertama kamu menunjukkan sikap yang baik atau buruk. Bagaimana sobat-sobat semuanya? Jadi dari first impression sebenarnya banyak hal yang bisa ditunjukkan untuk menunjukkan diri kita. Dan di sini sudah dicontohkan beberapa, seperti dari tulisan ya. Jadi kalau tulisannya kecil-kecil, nandakan orang itu sudah bisa menilai kita. Nih kalau tulisannya kecil ini rata-rata pemalu ya, pendiam, namun suka belajar. Jadi kalau ingin dilihat bahwa kita bukan pemalu, silahkan tulisannya diperbesar. Saya termasuk tulisan saya kecil-kecil, tapi saya nggak pemalu ya. Untung saja tidak dilihat tulisan saya dulu, nanti tidak sesuai dengan karakter saya. Oke, kemudian warna kesukaanmu. Nah, kalau berbicara tentang warna, jadi banyak orang bilang warna mencerminkan isi hati kita. Di sini juga hati-hati. Orang pertama kali melihat kita dari warna kesukaan kita apa. Inilah cerminan kita. Apa sih sebenarnya warna yang menjadi favoritnya? Ya, orang bisa menilai kita. Yang ketiga ini, dalam buku ini disebutkan cara menggigit kuku. Kalau saya lebih kepada bagaimana gestur kita ketika menghadapi sebuah masalah. Ya, nah gestur di sini ada yang menggigit kuku, mungkin ada yang ketuk-ketuk meja ya, kemudian ada yang menyilangkan kaki, atau yang memainkan rambut ya, dikruil-kruil rambutnya karena tidak tenang. Disinilah akan terlihat bagaimana orang mulai menilai dari tampilan pertama kita. Ya, seandainya nih kita datang ke wawancara, kemudian ketika duduk kita memainkan rambut atau gigit-gigit kuku ya, ini mencerminkan kita tidak tenang. Jadi pribadi kita juga dapat dinilai dari gestur yang kita tunjukkan kepada mereka. Ini yang nomor 3 ya. Jadi orang menilai kita dari gestur sebenarnya. Kalau di buku ini disebutkan bagaimana caramu menggigit kuku ya. Yang keempat ini hati-hati, jarang sekali orang untuk detail ya, yaitu bagaimana dari cara memilih sepatu atau bagaimana kondisi sepatu kita ya. Sepatu akan menjadi first impression, jadi penilaian pertama dari seseorang. Jadi jangan sampai sepatu kita kotor ya. Jangan-jangan nanti dinilai kita adalah orangnya tidak senang dengan kebersihan. Juga ketika kita memakai sepatu yang sudah tidak layak pakai ya, disinilah orang akan menilai bagaimana sebenarnya pandangan pertama atau first impression dari kita ya. Nah, kemudian mata. Kalau mata sebenarnya ini sudah umum ya, bagaimana mata kita ini mencerminkan atau orang menilai dari cara kita memandang ya. Apakah mata kita kosong, apakah mata kita senyum terus, atau mata kita terlihat bersinar atau redup atau sedih, akan terlihat dari pancaran mata kita. Nah, ini yang keenam, ini penting sekali, ketepatan waktu. Saya juga sering menilai orang ketika terjadi hal ini. Janji dengan orang jam 7. Ketika dia datang lebih dari jam 7, saya sudah dapat menilai orang tersebut seperti apa. Kita akan dapat menilai seseorang pertama kali ketika kita berjanji apakah dia tepat waktu ataukah dia telat dengan sesuai dengan perjanjian yang sudah kita tentukan. Sini orang akan menilai kita. Makanya hati-hati ya, harus disiplin. Jangan sampai kita telat, jangan kita tidak disiplin tentang waktu, karena disinilah orang akan menilai first impression atau penilaian pertama dari pribadi kita. Yang ketujuh adalah cara berjabat tangan.
Nah, saat ini hal ini tidak dapat kita lakukan karena masih masa pandemi. Padahal sebenarnya kita dapat menilai seseorang dari caranya berjabat tangan. Apakah erat ataukah lemah ya? Ketika berjabatan erat, biasanya orang itu lebih percaya diri. Dari cara berjabat tangan saja, orang sudah akan dapat menilai pribadi kita. Bagaimana cara jabat tangan yang baik, bagaimana cara berjabat tangan yang hangat sehingga dapat menimbulkan human relation kita baik kepada orang lain. Nah, perlu dipelajari agar nanti kita dapat menunjukkan pribadi yang baik di hadapan orang. Oke, ya. Cukup dulu sampai di sini. Bagaimanakah first impression atau kesan pertama yang ditimbulkan oleh seseorang dalam buku yang saya bacakan, yaitu How to be a Good Listener. Nah, sahabat-sahabat semuanya, sampai di sini dulu. Kita akan berjumpa kembali dengan buku-buku yang luar biasa yang dapat bermanfaat bagi banyak orang. Sampai di sini dulu. Salam senyum sang penyihir Sri Sumahardani.